Pemain satu demi satu sudah mulai berdatangan. Saya juga sudah bicara di konten saya terakhir kemarin dengan Ole Romeni, sebelumnya ada Ivar juga ikut datang. Semoga semua bisa berkumpul dalam keadaan yang baik. Tapi ada yang perlu saya akan bicarakan di sini, teman-teman, bahwa pasti teman-teman juga sudah tahu ya, mendengar bahwa ada dua pemain yang mengalami masalah cedera ketika Patrick Kluivert mengumumkan 32 nama untuk masuk dalam persiapan di match 9 dan 10 menghadapi Cina tanggal 5 Juni dan tanggal 10 di Osaka menghadapi tuan rumah Jepang. 32 nama itu termasuk dua pemain yang kena akumulasi. Ya, ada Martin Paz penjaga gawang dan Marcelino Ferdinand. Satu yang tidak dimasuki yang biasa juga selalu dipanggil Ragnar Oratmangun sakit sehingga dia tidak bisa tersedia dalam dua pertandingan terakhir di grup C pra-Piala Dunia zona Asia. Tapi kabar terakhir masuk dengan Mads Hilgers, pemain FC Twente, mengalami masalah cedera hamstring. Itu diungkapkan juga oleh pelatih FC Twente, Joseph Osting, dan bahkan dia menarik di babak kedua match setelah membuat satu kesalahan saat menghadapi Ajax dan dia tidak bisa meneruskan pertandingan. Ya, ditarik dengan alasan bahwa Mads sulit untuk bisa berlari lagi, ya mungkin di bagian pahanya itu ketarik dan ini hamstring sehingga membutuhkan dia istirahat. Oke, dan ini kabar sudah merebak sampai ke Patrick Kluivert dan tim kepelatihan, termasuk ke asisten Alex Pastoor, Danny Lanza dan Gerald Vandenberg. Tentunya ini suatu kabar yang bisa memukul juga dalam persiapan di mana akan memulai di Bali. Nah, kabar kedua yang masuk, Sandy Walsh ketika memperkuat Yokohama F. Marinos dalam pertandingan Rabu lalu menghadapi Vissel Kobe, dia ditarik keluar di menit 80-an, diganti karena dengan alasan cedera. Nah, dua kabar ini tentunya harus diantisipasi oleh tim kepelatihan ya untuk bisa mempersiapkan pemain-pemain yang tentunya lebih siap. Kalau di posisi belakang, walaupun tanpa Mads, memang masih ada Jai Ises, ada Yasin Hapner dari Skrido. Berarti satu yang tersedia lagi yang masih tersisa adalah Jordi Amat untuk bisa mengisi posisi di tengah ketika Mads kalau tidak bisa bermain. Nah, Sandy Walsh di posisi kanan sebenarnya itu disiapkan untuk mengisi posisi dari Kevin Dix yang sebelumnya juga cedera, tapi akhir-akhir kemudian dia menyatakan dia siap karena sudah mulai latihan bersama dengan FC Copenhagen. Dan Dix berharap besok dia akan bermain bersama klubnya untuk perpisahan karena dia nantinya pada musim depan akan memperkuat Borussia Mönchengladbach di Bundesliga ya di Jerman. Nah, Kevin Dix tersedia juga dan masuk namanya. Tapi kalau memang belum begitu bugar 100%, Sandy yang dipersiapkan. Namun Sandy kemarin juga dinyatakan bermasalah, masih cedera, sehingga opsi lain yang ada yang masih tersisa Eliano Reinders untuk posisi kanan, ada Asnawi Mangku Alam, dan juga bisa aja dengan Jakob Sayuri. Itu opsi-opsi yang bisa dipakai oleh Patrick Kluivert jika terjadi sesuatu yang tidak begitu oke dengan Sandy ataupun dengan Dix. Semoga Dix dalam kondisi yang baik sehingga dia bisa bermain sejak awal di starting 11 menghadapi Cina. Lalu bagaimana ya ke depan untuk posisi untuk dua pemain yang mengalami masalah, Mads dan juga dengan Sandy. Saya coba untuk berbicara kemarin juga dengan Pak Manajer, Pak Sumarji sudah mengatakan bahwa memang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pelatih untuk menyatakan kedua pemain ini cedera serius atau bagaimana sehingga perlu ada pemikiran untuk pergantian. Tapi saya coba apakah kalau seandainya Mads dan Sandy tidak bisa bermain apakah ada penambahan. Nah, itu saya pikir itu tidak akan ada penambahan, tetap akan terus dengan komposisi seperti ini karena sudah riskan, sudah mulai TC dan TC itu akan berlangsung dari 26 ke 31. Jadi di Bali itu teman-teman sampai tanggal 31. Tanggal 1 pagi mereka terbang ke Jakarta dari Bali untuk mempersiapkan diri latihan termasuk uji lapangan di GBK sebelum menghadapi Cina. Jadi sampai saat ini PK Patrick Kluivert itu dikonfirmasi belum mencoret dua nama ini yang cedera, baik Mads dan Sandy. Ya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Ya, masih bisa diharapkan siapa tahu bahwa kalau Mads atau Sandy muncul nantinya pada besok tanggal 26 atau paling tidak tanggal 27 di saat memulai TC, berarti tidak ada masalah. Walaupun mereka masih kurang bugar, kurang fit, tapi bisa ya mereka ikut di dalam TC. Namun harus diantisipasi memang pemain-pemain lain yang lebih siap secara 100%. Yaitu tadi saya pikir kalau soal dengan Jai Ridho
bersama Justin sudah pasti ya, dengan termasuk dengan Jody untuk bisa bermain. Karena kalau bicara masuk ke dalam juga, Calvin Verdong biasa untuk bisa main masuk ke dalam juga kalau dibutuhkan di saat tidak ada banyak stok tersedia untuk posisi bek tengah. Jadi dua nama ini masih ada, belum dicoret ya, belum untuk tim kepelatihan, masih akan tunggu perkembangan terakhir. Jadi teman-teman kita akan lihat ya ke depan mungkin ya, kalau memang sulit, kalau bicara dengan hamstring ya biasanya tuh 3 minggu sampai sebulan. Kalau memang mes seperti yang dikonfirmasi oleh pelatih Joseph Osting, pelatih FC20, pelatih mes tidak bisa bermain. Kalau dilihat dengan benar-benar hamstring ya, kalau memang dia kena di situ, tidak mungkin dalam 1 pekan atau 2 pekan dia bisa mengadakan hamstring. Itu butuh waktu yang cukup panjang, bisa 3 minggu, bahkan bisa sebulan. Kalau memang betul-betul serius, semoga tidak serius ya, MC-nya ringan bisa, tetapi memang kalau menghadapi masuk ke Cina akan sangat mengambil resiko kalau betul-betul dia ada kena hamstring. Ya, demikian juga dengan cedera Sandy Walsh, diharapkan tidak begitu serius sehingga dia bisa ikut dalam pemusatan di Bali dan bisa tersedia nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara